Halo semuanya, welcome back to my channel. Perkenalkan, aku Arbi Fembria. Thank you yang udah subscribe, thank you yang udah rajin nontonin YouTube channel aku. Well, sekarang lagi coronavirus dan kita stay at home. Jadi kita harus stay positif di rumah, jangan berpikirannya negatif. Kita harus yakin bahwa pandemi ini akan lewat begitu saja. Oke? Pokoknya jangan lupa subscribe channel aku, jangan lupa like, jangan lupa komen di bawah ini, ya. Dan komen kalian sangat berarti. Siapa tahu nanti akan aku jadikan channel aku dan aku akan bahasnya, mengupasnya. Kasih ide-ide di bawah ini, nggak masalah. Oke. Mengenai pembahasan kali ini adalah mengenai 16 personality yang ada di dunia. Jadi aku itu mempelajari ini sudah sekitar dari 2017, sekitar 3 tahunan ya. Dan ini dikenalin sama teman aku, yaitu 16 personality. Jadi di dunia ini ada 16 personality yang berbeda-beda. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, nggak ada yang bagus. Rata-rata punya plus, punya minus, ya itulah manusia. Dan 16 personality itu dengan kata lain adalah Myers-Briggs Type Indicator yang ditemukan oleh Carl Jung pada waktu itu meneliti, namanya Catherine Cook Briggs dan Isabel Briggs putrinya, diteliti ada mengenai 16 personality. Dan kalian pasti akan sering lihatnya di page atau Instagram atau Facebook atau apapun mengenai INFJ, INFP, dan segala macam bentuk personality yang ada di dunia. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah INFJ, yaitu introvert, intuition, feeling, and judging. Dan itu berkaitan dengan aku. Aku ini adalah INFJ, di mana merupakan karakter yang paling langka di dunia, di mana jumlahnya cuma 3% dari populasi manusia yang ada di bumi. Dan wanita itu lebih banyak, INFJ wanita lebih banyak, yaitu 70% daripada pria, which is pria itu 30%. Dan gak usah berkecil hati. Pertama-tama aku merasa bahwa I am special, tapi seiring dengan waktu ternyata temen aku meyakinkan aku bahwa no, you're weird. Jadi aku kayak, kalau aneh gitu, jadi kayak jangan merasa senang dulu gitu. Dan ternyata I understand that I'm weird gitu, kayak bagaimana cara berpikir aku, bagaimana cara berintuisi aku itu cukup aneh. Dan kadang banyak banget, bukan banyak lagi, banyak banget orang yang nggak paham dengan apa yang aku pikirkan. Jadi kayak aku tuh udah ngomong, aku udah berbicara, aku udah menyampaikan pemikiranku, mereka cuma geleng-geleng, lo ngomong apaan? Lo punya ide apa sih? Gue nggak ngerti gitu. Jadi kayak pertama-tama aku bingung, apakah aku ini akan sulit berkomunikasi dengan mereka-mereka ini, menyampaikan isi dari hati dan pikiranku. Ternyata enggak. Ternyata memang karakter introversionnya seorang INFJ itu tidak dapat menyampaikan yang ada di dalam pikirannya secara langsung. Dan bahasa yang digunakan itu terlalu tinggi atau terlalu jelimet, yang notabene sebagai introvert itu susah untuk menyampaikan. Jadi itulah problemnya INFJ. Jadi INFJ itu lebih banyak eksekusi bertingkah laku atau menjalankannya. Jadi lebih gampang dan lebih cepat, lebih nanti ketika hasilnya sudah sampai, mereka itu akan, oh ini yang kamu sampaikan. Dan rata-rata INFJ itu punya suatu misi yang bagus. Well, kita bekerja secara humanity, dan dimana kita menjunjung kemanusiaan itu. Kita suka membantu sesama, kita suka mendedikasikan untuk orang lain. Itulah INFJ. Makanya banyak banget INFJ yang baik yang ada di dunia. Salah satunya adalah Mother Teresa. Beliau adalah salah satu seorang INFJ terkenal yang ada di Indonesia, di dunia, maaf. Dan juga ada Oprah Winfrey yang juga seorang influencer, public speaking, businessman. Ada Nelson Mandela juga INFJ, dan juga ada Nicole Kidman INFJ juga, dan juga Jamie Foxx yang juga INFJ. Banyak banget INFJ yang ada di dunia ini. Aku mengacu kepada mereka, kenapa? Karena mereka sukses dalam artian semua INFJ itu butuh goal. Mereka selalu berpikir jangka panjang. Kayak nggak bisa dia mikir kayak tahun depan mau ngapain. Mereka selalu berpikir bahwa oke, 5 tahun dari sekarang kita mesti ngapain, 10 tahun dari sekarang apa goal yang akan kita hadapi. Jadi kita nggak pernah ngelihat
seperti tipe-tipe yang S, misalnya ISFJ, ISTJ atau apapun. Mereka menggunakan sensing itu mereka berpikiran pada saat ini, jadi kayak nggak pernah berpikiran terlalu jauh. Bukan sebuah kelemahan, tetapi memang itulah pola pikir untuk melengkapi satu sama lain. Dan N itu intuisinya tinggi banget, jadi kalau ada apapun yang terjadi ketika sesuatu menghampirinya, atau sesuatu kendala atau suatu masalah menghadapi, terutama seperti aku ya, kayak menghadapi sesuatu hal, itu nggak langsung depresi atau apapun, langsung kita berpikiran recover, how to solve, how to work with this supaya semuanya bisa aman dan terkendali. Dan lain itu juga ada dark side of INFJ juga, seperti Adolf Hitler, seperti Osama bin Laden, dan jangan diikuti pattern mereka, karena mereka itu dibilang dark side karena pola pikir mereka itu cukup berbeda dengan yang di putih, yang ada Nelson Mandela, Oprah Winfrey, menolong. Mereka juga ingin menolong orang di sekeliling mereka, yang dimana Osama pengen menolong Afghanistan, Hitler pengen menolong Jerman, Nazi, dan segala macam. Tapi ternyata pola pikir tersebut, maaf ya guys kalau ada noisy di belakang karena ini di pinggir jalan, sorry. Jadi kayak mereka ini memiliki misi untuk menolong dunia, sama, kita memiliki sama. Jadi nggak bisa dibilang salah, tapi pola pikir mereka menurut aku berbeda aja dengan kita. Aku juga sama di sisi bagian putih, Nelson Mandela dan Oprah dan Mother Teresa ingin membantu sesama lah gitu. Kayak apa sih yang kita lakukan di dunia ini selain kita mendedikasikan untuk orang lain, itulah yang saya lakukan. Jadi INFJ itu seperti itu. Oke. Bagaimana menghadapi diri sebagai INFJ? Well, introvert itu kind of struggling ketika berhadapan dengan pekerjaan yang dimana bermacam-macam. Saya pun pernah sebagai INFJ, saya pernah menjadi seorang marketing, pernah menjadi seorang analis, pernah menjadi seorang model, pernah menjadi seorang aktor, pernah menjadi seorang pembicara, MC, TV host, dan segala macamnya. Di awal-awal memang kind of difficult, apalagi untuk berbicara ya. Aku notabene yang diem banget dulu gitu, dan ternyata itu perlu proses yang tinggi, proses yang konsisten untuk dilatih. Jadi jangan mentang-mentang kita introvert, kita terus nggak latihan, tetap berdiam diri di pojokan. No, kita bisa berkarir. INFJ terutama itu adalah true. Oh my god, nyebelin banget barusan itu. Jadi kameranya mati, baterainya habis. Udah ada warning dari tadi kalau kuning. Aku nggak nyangka bahwa kamera ini akan cepet banget habis baterainya. Oke, lanjut lagi. Jadi sebagai seorang INFJ, jangan mau terjebak dengan yang namanya stereotip bahwa introvert itu pendiam. Satu, introvert itu nggak bisa ketemu orang banyak. Introvert itu hanya di pojokan mengasih sendiri. Well, ketiga hal yang tadi barusan aku sampaikan itu memang nggak bisa kayak namanya dirubah atau misalnya kayak dipaksain untuk berubah atau dihilangkan sama sekali, nggak bisa. Karena sebagai seorang INFJ introvert itu kayak ada sesuatu hal yang dimana kita memang introvert. Kayak aku bekerja di industri dimana membutuhkan bertemu banyak orang, ditonton oleh banyak orang. Ketika berjalan di atas panggung, ketika harus nge-MC dilihat oleh satu mall, ketika harus berbicara di depan vlog, dan itu banyak banget kayak yang bikin aku pertama-tama itu susah banget. Kayak kalau aku seorang extrovert mungkin aku udah memiliki semuanya itu dari 5 tahun yang lalu. Dan karena aku seorang introvert, jadi perlu proses untuk memberanikan diri. Feeling unconfident itu pasti. Dan at the end of the day, kita cuman lakuin aja gitu loh. Gak usah mikirin bakal disukain atau tidak disukain. Karena at the end of the day, kita nggak bisa mengatur siapa yang menyukai dan mencintai kita. Jadi nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting do it. Nggak usah dipikirin, latih terus.
memang seorang introvert itu untuk berbicara di depan panggung atau berjalan di atas panggung itu membutuhkan kayak harus di-push dung gitu, supaya harus dikeluarkan semuanya gitu kan sampai bisa, dan itu pun hasilnya kadang nggak maksimal. Aku sadar itu, dan akhirnya dengan perlahan akhirnya aku bisa, dan so far kalian pasti juga akan bisa. Jadi sebagai seorang introvert, jangan sebagai INFJ pun juga jangan mau dibentuk oleh karakter kita, tapi kita bisa jadi yang berbeda, kita bisa menginspirasi orang lain, karena kalian harus tahu bahwa seorang INFJ itu sebenarnya cerewet, sebenarnya banyak banget bicara ketika berhubungan dengan menginspirasi, kayak memberikan pemikiran-pemikiran, mengajari orang atau menjadi inisiator, dan mereka jago gitu, kayak sebagai inisiator terutama itu kayak jago banget, consulting jago banget. Jadi kayak kelebihan INFJ itu adalah mereka mendengar, mereka melihat, mereka merasakan. Jadi kayak kalau kalian punya sahabat INFJ, kalau kalian mau curhat, mending ke mereka, karena mereka bisa kasih solusi yang tepat. Tapi ingat, banyak orang yang kopik atau kelas kepala, akhirnya nggak dengerin dan dilakuin juga, jadi percuma juga. Pasti INFJ akan mikir kayak, ya udahlah, buang-buang waktu ngobrol mereka, padahal kita tuh ngasih energi yang cukup besar. Jadi kayak ketika membantu seseorang terjebak dengan sebuah masalah, itu tuh kita kayak ngeluarin energi kita untuk membantu mereka. Jadi kayak aduh buang-buang waktu, ya udahlah gitu. Jadi jangan sampai kalian nggak ngelakuin gitu. Paling 100% kalian harus benar-benar ngomong sama INFJ bahwa I need you, please help me gitu. Jadi kayak apa namanya, benar-benar mention bahwa ini serius gitu loh. Jangan sampai kalian nyantai dan kalian nggak serius, padahal INFJ itu udah serius. Oke, segitu aja mengenai INFJ. Thank you guys yang udah stay selalu di vlog aku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan jangan lupa like, dan jangan lupa hidupin notifikasinya, karena aku akan mengupload mengenai cerita-cerita yang perlu aku sampaikan. Mungkin aku akan lebih random, jadi kayak nggak yang harus melulu mengenai ini tuh. Mungkin nanti next aku akan upload mengenai tutorial make up pria yang benar, gimana cara workout yang benar, gimana cara nurunin berat badan yang cepat. Nah, aku akan upload itu banyak banget, dan juga mungkin nanti suatu saat ada bintang tamu yang akan aku hadirkan. So stay tune di YouTube channel aku, Arbi Fembria. See you, goodbye. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa hidupkan loncengnya. See ya guys, bye.